Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya jelas? Jelas, Jelas, Dok. Jelas ya? Jelas, Dok. Background-nya masih. Oke. Oke, terima kasih. Selamat siang. Hari ini kita bimbingan 2 modul ya. Modul lipoma sama ulkus pada tungkai ya. Mungkin sudah ada juga yang pernah melihat slide saya. Ini coba saya paparkan sedikit lagi untuk mengingat saja. Nanti kemudian kita bisa membahas soal ya. Soal saya kemarin ada dikasih contoh soal oleh teman-teman juga. Kalau memang teman-teman punya soal sendiri boleh nanti ditampilkan ya. Oke. Kelihatan ya? Slide saya kelihatan? Kelihatan, dokter. Kelihatan, dokter. Oke, saya mulai ya. Oke, yang pertama saya coba bahas tentang lipoma ya. Selalu saya bilang bahwa untuk kasus lipoma ini Oke. Masih kedengaran suara saya? Masih dengar, dokter. Masih, dokter. Masih kedengaran suara saya? Masih, Dok. Oke. Thank you. Untuk lipoma ini selalu saya bilang bahwa di beberapa soal pun kita lihat bahwa lipoma ini dia mudah-mudahan sih bukan suatu soal yang ribet ya, dan clue-nya cukup jelas. Nanti boleh kalau ada soal teman-teman boleh tampilkan. Jadi per definisi lipoma itu adalah lesi yang berbentuk nodul lunak. Dia lipoma pasti isinya harusnya memang lemak dan tumbuh perlahan. Kemudian dia sangat-sangat superficial. Ya. Dia sangat superficial. Yang kita perlu tahu juga ada beberapa faktor risiko dari lipoma ini. Kemudian tapi ya berdasarkan soal yang lebih banyak ditanya adalah secara klinis kalau dari lipoma. Kemudian ini adalah bagaimana kita menegakkan diagnosa suatu lipoma adalah tentu dengan pasien akan datang dengan keluhan, dan utamanya keluhan itu biasanya adalah benjolan, bukan nyeri, tapi benjolan. Ya, karena benjolan pada lipoma ini dia bersifat asimptomatik, artinya tanpa gejala, dan tubuhnya juga sangat lambat. Dari pemeriksaan fisik pasien baik-baik saja, dan kalau kita lihat secara lokal physical examination-nya itu akan teraba benjolan yang lunak dan mobile juga letaknya sangat superficial. Nah, biasanya lipoma ini lokasinya itu yang paling sering pada area-area yang memang ada jaringan lemaknya seperti leher, bahu, punggung, perut, lengan, dan paha. Kemudian ini ada beberapa diagnosa banding, ya. Kita bisa lihat ada liposarkoma, kista epidermoid ataupun abses. Namun kita bisa membedakan ini jika pada liposarkoma tentunya ini adalah satu tumor yang bersifat ganas karena sudah sarkoma, letaknya dia lebih profunda dan biasa ukurannya itu lebih besar, ya. Biasanya, tapi ada juga liposarkoma yang dijumpai itu ukurannya hampir menyerupai ukuran lipoma. Nah, kemudian pada kista dermoid biasanya dia kalau secara klinis kita lihat ada punktum yang berwarna kegelapan. Sementara kalau pada lipoma itu sendiri dia sama warnanya dengan warna kulit. Nah, kalau abses lebih gampang lagi, pasien pasti akan nyeri, ya. Pasien akan nyeri, kemudian ada riwayat demam biasanya. Kemudian ada fluktuasi pada area benjolan. Nah, ini adalah alur rujuk atau enggaknya pada pasien lipoma yang biasa nanti ditanya pada soal adalah
gimana tata laksananya, apakah ada indikasi untuk rujuk, kira-kira kayak gitu. Kalau ada benjolan yang lunak dan bergerak atau immobile atau mobile, kita harus tanya dulu nyeri atau tidak. Kalau dia nyeri, ya indikasinya untuk rujuk sudah ada. Kemudian ukuran, kalau dia nggak nyeri kita lihat ukurannya. Kalau kurang dari 5 cm atau lebih dari 5 cm, dia 6 cm, kalau dia kurang, itu kalau dia terletak di regio ataupun area yang tidak berbahaya, silakan kita observasi saja. Ya, kalau dia di area yang banyak struktur-struktur yang penting, misalnya pada area leher, kemudian pada area fossa cubiti misalnya, atau pada area fossa popliteal, nah kita boleh rujuk pasiennya, karena takutnya tumor ini walaupun dia tidak menimbulkan gejala, dia bisa menekan struktur yang ada di sekitarnya, sehingga nantinya malah akan timbul gejala. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau tumor ini pun cenderung membesar dan mengganggu secara kosmetik setelah kita observasi, silahkan dilakukan operasi. Nah, operasinya ini adalah dengan tindakan eksisi. Ya, pada lipoma adalah eksisi. Nah, ini gambaran eksisi pada lipoma. Ya. Jadi ini misalnya ada area lipom, dilakukan insisi dulu, ya, kemudian tampak kutis, subkutis. Nah, biasanya habis kutis, subkutis, nggak sampai fasia, kita sudah ketemu jaringan ini, langsung dikeluarkan. Ya, itu namanya eksisi. Biasa lipoma ini nggak ada kapsulnya. Oke, dia bentuknya lunak memang, tapi padat, kira-kira gitu. Ya, tindakan dari lipoma ini adalah, kalau tindakan surgery-nya adalah eksisi. Nah, ini saya kembali lagi ke rujuk tadi, ya. Kalau seandainya masanya lebih dari 5 kemudian atau 6 sebenarnya ya. Tadi di modul kita ada jumpa 2 kali tulisan, tapi kalau sudah lebih dari 5, dia tulisannya 6, silakan dirujuk, itu adalah indikasi rujuk. Kemudian ada nyeri, ya. Kemudian lokasi. Jadi ada 3 hal yang bisa menjadikan indikasi bagaimana lipoma ini dirujuk atau enggak, kira-kira gitu. Oke, itu sedikit tentang lipoma. Ada pertanyaan? Saya lanjut ke ulkus ya. Jadi kita bahas soal. Tapi kalau ada pertanyaan silakan, boleh. Dokter, selamat siang dokter. Siang. Izin bertanya dokter. Boleh. Biasanya kan dokter pada anak-anak itu di bawah telinganya itu pasti terdapat kayak ada benjolan dokter. Oke. Biasanya itu kayak benjolan itu kadang ada 2 benjolan dokter. Itu bahaya nggak ya dokter? Kadang kalau kita bawa ke dokter spesialis anak, dokter anaknya bilang itu nggak apa-apa gitu dokter. Tapi kok kayaknya benjolannya lama nggak hilang-hilang dokter. Izin dokter. Oke. Pertama kita harus anaknya biasa usianya berapa? Izin dokter, Wina. 2 tahun dokter. Oke, 2 tahun. Nah, sekarang diperhatikan, benjolan itu adalah area-area di bawah telinga ya, di bawah telinga. Ya, dokter. Nah, ada beberapa area atau regio tempat letaknya kelenjar getah bening satu, ya. Dia kadang suka teraba memang. Nah, coba dipastikan itu satu. Misalnya area-area supraclavicular, submandibular, bahkan kadang-kadang di belakang telinga juga ada inguinal, kira-kira kayak gitu. Itu ada. Pada anak-anak kadang dia lebih teraba. Karena kalau udah benjolan kita harus nggak bisa mendiagnosa ini suatu A tanpa ada pemeriksaan patologi. Kira-kira gitu. Nah, kita di situ dulu. Yang kedua, benjolannya itu ada keluhan nggak anaknya? Nyeri nggak dia? Kira-kira gitu. Kalau dia tidak ada nyeri, mungkin kita bisa observasi dulu. Yang ketiga, setelah ada nyeri atau tidak, mobile nggak dia? Kita nggak mengarah, biasanya pada anak-anak itu bukan lipoma. Saya lebih cenderung mungkin itu adalah satu kelenjar getah bening, biasanya. Nah, jadi kalau dia tidak cenderung membesar, dia tidak ada nyeri, tidak ada tenderness pada area belakang telinga, kemudian tidak tidak mobile tadi, mungkin boleh dilakukan observasi saja. Tapi kalau memang benjolan itu meresahkan, silahkan dilakukan pemeriksaan. Mungkin dengan pemeriksaan sederhana seperti
imaging ataupun USG untuk memastikan kalau orang tua agak-agak khawatir, kira-kira kayak gitu, Wina. Jadi kalau kita bilang ini nggak apa-apa nggak dok, ini kenapa nggak dok? Kalau dia tidak ada keluhan, sebenarnya sih kita nggak perlu terlalu khawatir. Tapi kalau benjolan itu muncul tiba-tiba, itu boleh kita jadi khawatir. Kok kemarin nggak ada, sekarang ada. Kadang ada anak bayi itu dari awal dia sudah ada. Iya. Kira-kira seperti itu. Karena hati-hati, terkadang soft tissue tumor itu dia tidak menimbulkan gejala. Jadi yang betul-betul orang tua harus lihat adalah makin besar nggak, mulai muncul gejala enggak. Tapi kok benar-benar khawatir, misalnya ada dokter yang bilang, oh nggak apa-apa. Kalau ibu masih khawatir, silakan lakukan pemeriksaan imaging sederhana kayak USG, karena dia bisa nampak nanti. Kira-kira gitu, Win. Oke? Oke. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya lanjut ke ulkus. Ya. Oke. Share screen. Sebentar ya. Oke. Oke. Sekarang yang ulkus sudah kelihatan ya, nggak lipom lagi ya. Nah, ini kalau yang ulkus ini dia lebih cenderung kita membedakan dalam hal menjawab soal ya. Kita membedakan antara sesama ulkus. Nah, jadi harus benar-benar mengenal si masing-masing ciri khas baik dari keluhan ataupun dari klinis yang ditampilkan oleh masing-masing ulkus ini. Jadi beberapa soal yang saya lihat adalah membandingkan antara ulkus A, ulkus B, ulkus C, tata laksananya ini pada ulkus A, ulkus B, ulkus C, kira-kira seperti itu. Tapi kalau pada lipoma itu dia benar-benar jawabannya lipoma gitu, hanya melihat dari lipomanya itu sendiri, kira-kira gitu. Jadi tidak nyeri, dia tidak terlalu membandingkan dengan diagnosa yang lain kecuali tadi pada DDD itu saja. Oke. Nah, ulkus ini adalah sebenarnya dia seperti luka menggaung ya, luka ulkus itu. Karena dia bisa disebabkan adanya gangguan pada pembuluh darah, baik arteri ataupun vena. Bahkan juga bisa disebabkan oleh limf. Cuman kita di sini lebih banyak membahas arteri, vena, dan satu lagi disebabkan oleh gangguan pada saraf atau dengan neuropati. Nah, kemudian yang kedua ada ulkus yang agak lebih khusus dibahas adalah ulkus diabeticum. Ya, ulkus diabeticum itu luka pada permukaan kulit. Tentunya pasien dengan ulkus diabeticum ini mempunyai riwayat diabetes dulu. Nanti di soal, pasien memiliki riwayat diabetes, kira-kira gitu. Nah, kemudian di ulkus diabetes ini, nanti di slide berikutnya akan saya perlihatkan bahwa ulkus diabetes ini bisa bersifat neuropati dan bisa juga bersifat iskemik, ya tergantung nanti etiologinya. Kalau orang DM ini multi apa ya, banyak keluhan ya, karena akibat dari gula itu bisa merusak struktur. Oke, saya coba bagi ulkus yang akan kita pelajari ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, mulai dari tropicum, varicosum, arteriosum, neurotrofik, dan diabetik. Nah, dari namanya saja kita sudah bisa melihat perbedaan yang jelas di situ. Ya.
Mungkin kalau tropikum masih apa itu tropikum, tapi kalau udah varikosum, arteriosum, neurotropik. Nah, ini varikosum berarti ini vena nih. Simpelnya. Arteriosum, arteri. Sudah. Neurotropik berarti ada hubungannya dengan saraf nih. Ya kan? Kemudian diabetik ya ada hubungannya dengan DM. Jadi nggak sulit harusnya. Ya, dari soal itu udah kebaca dia nih. Kalau tropikum apa? Nah, tropikum ini adalah salah satu ulkus yang biasanya disebabkan oleh adanya trauma, kemudian infeksi, dan infeksi dengan Bacillus fusiformis ataupun Borrelia vincentii. Oke, coba kita lihat selanjutnya. Nah, ini ada beberapa faktor risiko. Kalau usia, kira-kira ada yang bisa ini nggak? Membedakan sedikit aja, walaupun sedikit membantu, kira-kira usia yang bisa membantu untuk mendiagnosa ulkus itu pada ulkus apa? Izin menjawab, dokter. Silakan. Kalau untuk yang bagian usia itu, kalau ulkus aterosum itu pada usia tua, dok. Oke, dari ulkus yang tadi saya ini, kira-kira ada predileksi ataupun ada insidensi tertentu nggak berdasarkan usia terhadap kelima ulkus ini? Yang paling arteriosum boleh kalau misalnya pada orang usia tua bisa, tapi kalau kira-kira dilihat nih etiologinya. Yang paling sering, yang usianya yang tidak terlalu muda, bisa saja sih. Gimana dengan diabetikum? Diabetikum yang tadi yang ada riwayat diabetes kan, kata dokter. Nah, ya kira-kira orang dengan riwayat diabetes sampai dia muncul ulkus diabetikum usianya berapa? Sekitar 10 biasanya dia juga tidak jarang pada usia muda. Karena diabetes ini bisa didapat pada saat dia masih muda setengah lah ibaratnya, nggak muda banget kecuali dia kongenital ya atau diabetes tipe 1 ya kalau nggak salah saya. Itu pun dia benar-benar terapi insulin dan bukan ulkus dia nanti jatuhnya. Jadi dia sudah ada diabetes sekian, kemudian komplikasi komplikasinya itu nanti akan terjadi ulkus biasanya pada usia-usia yang sudah lanjut, kurang lebih gitu ya. Jadi kita kadang kalau untuk usia, untuk berat badan, kira-kira kita sudah bisa. Nah, kira-kira untuk yang higienitas buruk ataupun jenis pekerjaan, kira-kira ada hubungannya nggak? Saya ke higienitas buruk dulu dah. Gizi buruk dan higienitas buruk. Dari kelima ulkus ini. Cuma untuk membuka pola pikir teman-teman. Silakan. Di ulkus apa? Tropikum ya, dokter. Oke, good. Di ulkus tropikum ya. Karena pada ulkus tropikum ini biasanya memang orang-orang dengan higien yang jelek. Ya, dengan higien yang jelek, dengan gizi yang kurang ya. Kemudian kayak ya penyakit DM sudah pasti ada, riwayat merokok kira-kira. Ke yang mana nih? Apa yang diganggu? Arteriosum ya. Apa nama penyakitnya kira-kira? Burger disease ya. Terjadi obstruksi ya, ada trombus di area arteri. Biasanya pada orang-orang dengan riwayat merokok. Oke. Nah, ini untuk penegakan diagnosa seperti tadi. Gimana awalnya luka, biasanya ini riwayat trauma, nanti ini akan ada tertulis semua di dalam soal ya, semua akan tertulis di dalam soal bahwa ini pasien mengalami riwayat trauma, pasien memiliki riwayat DM gitu kira-kira nanti untuk anamnesanya. Kemudian pada pemeriksaan fisik nanti di soal juga ditemukan ulkus dengan punch out lesion misalnya, ulkus dengan push sekian misalnya, kira-kira seperti itu. Kemudian diraba arteri dorsalis pedisnya melemah, kira-kira seperti itu nanti. Nah, ini coba kita lihat lagi, kita banding-bandingkan saja, karena kayak tadi saya bilang, dalam hal ulkus ini kita membandingkan antara sesama mereka saja, gitu, ya. Kayak
neurotrophikum tadi sudah benar jawab bahwa etiologinya ada kata-kata trauma, higien yang buruk, kemudian infeksi bacillus dan seterusnya. Kemudian untuk varikosum itu kelainan pembuluh vena. Nah, kalau kelainan pembuluh vena kita balik ke arah klinis. Kalau vena yang kebendung, kira-kira apa yang terjadi? Jadi ibaratnya vena itu kan pembuluh balik ya. Ketika arteri sudah mengalirkan darah ke bagian distal dan dia nggak bisa balik, ya nggak bisa balik artinya apa? Akan ada penumpukan cairan pada bagian distal, muncullah edema, kira-kira gitu, ya, muncullah edema. Tapi di sini vena dia tidak ada nyeri seperti sumbatan arteri. Nah, kira-kira perbedaannya di situ. Nah, kalau pada arteri, karena tersumbatnya arteri itu dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. Bayangkan kalau seandainya bagian distal area yang paling jauh dengan jantung, tungkai misalnya. Jadi tersumbat di area tungkai, otomatis bagian distal dari arterinya ya tidak teraba ataupun teraba melemah karena arteri nggak mengalir ke bagian distal. Yang terjadi adalah akralnya menjadi lebih dingin, kulitnya akan lebih pucat, orang nggak ada darahnya, kira-kira gitu, ya. Jadi keluhan-keluhan seperti itu. Kalau vena tadi teraba arterinya, orang arterinya nggak nyumbat, tapi pembuluh darah baliknya atau venanya yang tersumbat sehingga menumpuk dia punya cairan. Nah, kalau neurotrofik ini artinya ada gejala anestetik di situ, ada gangguan saraf di situ, ada defisit neurologis berupa hilangnya rasa misalnya. Dan ini biasanya terjadi pada area-area yang tertekan, ya, misalnya pada tumit, ya, di tulang calcaneus misalnya, atau pada area metatarsal 1. Metatarsal 1 itu sering kalau kita di orto bilangnya ada hallux valgus, ya, atau bunion. Terlalu valgus dia punya metatarsal 1 dengan ibu jari itu ibu jari. Jadi kalau orang-orang cewek-cewek yang suka pakai heels yang ujung sepatunya meruncing, jadi bagian metatarsal 1 dari kaki itu terjepit. Jadi dia tidak terasa, kerusakan saraf di situ, akhirnya muncul luka, pasiennya nggak terasa. Muncullah yang namanya ulkus neurotrofik. Nah, pada ulkus diabetikum, kayak saya bilang tadi, kita bisa lihat ada dua gejala di sini, ya. Ada yang tidak nyeri, pasien DM itu udah nginjak paku, dia nggak tahu dia ada luka karena ada gejala neuropatinya, rusak saraf di perifernya. Jadi luka dia pikir nggak apa-apa, di kopek-kopeknya, di korek-koreknya dia nggak sakit. Akhirnya muncul ulkus, disambung pula dengan aliran darah ke distal juga nggak bagus. Kira-kira gitu. Ada juga pasien dengan ulkus diabetikum yang memiliki gejala iskemik, hampir sama yang terganggu tadi adalah arterinya, sehingga akan terjadi pucat, perubahan warna, dan nyeri. Ya. Nah, untuk ulkus diabetik punya klasifikasi sendiri. Ya, kita sebutnya dengan klasifikasi Wagner. Di klasifikasi Wagner ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 grade, ya, karena 0 termasuk. Jadi ada 0 sampai 5. Untuk mengingatnya gampang sekali. Kalau 0, kulitnya masih bagus. Ya, kulitnya instak, tapi tanda-tanda dia mulai pucat atau ada penonjolan dan segala macam sudah ada. Nah, kalau grade 1 sudah ada superficial lupus. Artinya ini kayak ekskoriasi dia nih. Ya, kayak ekskoriasi, kayak luka bakar gitu tuh. Oke. Nah, pada grade 2 ulkusnya sudah mulai dalam. Kadang kita bisa melihat tendon atau fascia bahkan tulang nih di sini, ya. Udah nampak, kalau di paling sering memang di kaki ya, kita juga belajarnya ulkus pleuris. Jadi nampak urat-uratnya, apalagi kalau misalnya area sini. Kira-kira gitu. Nah, pada grade 3 sudah adanya grade 2 disertai dengan infeksi. Ya, disertai dengan infeksi, udah mulai ada tanda-tanda pus, berbau. Sedangkan grade 4 ini sudah ada gangren, ya. Gangren ini udah isi pus semua dan jaringannya sudah mati nih nekrofik. Grade terakhir ya sudah melebihi, kalau grade 4 tadi 1 atau 2 jari, ya. Kalau grade 4 1 atau 2 jari kaki mengalami gangren. Sementara kalau grade 5 lebih, hampir seluruh kaki. Oke, ini perbedaan antara 4 dan 5. Nah,
diagnosa klinis sudah juga tadi saya sampaikan hampir sama. Kalau dari tropikum ini dia lesinya berbentuk satelit, kemudian dasarnya sebenarnya kalau udah ulkus ya pasti ada sih ulkus yang lebih bersih pada grade 1 pada Wagner tadi misalnya. Nah, kalau dia varikosum dia lebih cenderung dikelilingi eritema, kemudian dia bisa multiple ataupun soliter. Tapi kalau pada ulkus arteriosum, dia ada yang ini nih yang paling sering keluarnya, punch out atau lesi yang berbentuk plong. Ya. Kalau neurotropik, kita bisa biasanya melihat area-area yang tanpa nyeri, misalnya area-area yang tertekan tadi. Ya, gitu kira-kira. Nah, ini adalah tata laksana. Ya, tata laksana tentunya ada medikamentosa dan non medikamentosa. Kalau balik lagi etiologinya apa? Kalau dia tropikum ya perbaiki gizinya. Oke, kalau varikosum ya karena sumbatannya di vena, boleh kita minta pasien untuk meninggikan tungkai supaya aliran darah balik lagi ke arah jantung. Nah, kalau misalnya untuk arteriosum ya sebenarnya kalau dia bergerdisis ya mulai kurangi merokok. Kemudian mungkin hindari suhu dingin. Kenapa? Karena terjadi vasokonstriksi, ya kan? Jadi semakin sempit dia punya lumen pembuluh darah, sehingga makin nggak lancar jalannya, apalagi kalau sudah ada trombus, ya. Kemudian kalau ulkus neurotrofik, ya jangan lagi pakai heels yang ujung sepatunya tuh menekan metatarsophalangeal joint 1, misalnya, atau MTP 1-nya. Nah, untuk pengobatan sebenarnya perbedaannya hanya sedikit, ya. Secara umum bisa dikasih dengan KMN ya atau PK kira-kira gitu. Hanya untuk ulkus tropicum karena kita sudah tahu tadi salah penyebabnya adalah 2 kuman bacillus dan borrelia itu boleh dikasih penisilin intramuskular selama 7 sampai 10 hari ya. Kemudian kalau untuk varikosum boleh diberikan zinc sulfat atau zinc sulfat 2 kali 200 mg per hari. Nah, kalau untuk arteriosum, nah ataupun ulkus DM, kadang kita memerlukan kultur ya untuk menentukan antibiotik yang tepat. Kira-kira seperti itu. Itu pemaparan singkatnya. Oke. Dari yang tadi saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada soal silakan. Yuk. Dok, izin bertanya. Silakan. Ya, Siti ya? Siti Hana, Dok. Hana, Dok. Oke. Assalamualaikum. Hana, oke. Ya. Assalamualaikum, Dok. Jadi, Dok, kemarin sebenarnya ada soal tentang muskulo. Jadi, penanganan dari limfoma ya, Dok, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh dokter bahwa penanganannya itu dengan eksisi. Di modul juga sudah dijelaskan kalau itu eksisi, tapi pada saat saya menjawab itu pas eksisi itu salah dan pas saya jawab ekstipasi itu benar. Nah, itu bagaimana ya, Dok, ya? Oke, terima kasih, banyak, Hana. Dok. Ya, ini sebenarnya sudah berkali-kali saya sampaikan ke pihak IP juga bahwa ini pertanyaan ini periode sebelumnya pun sudah berarti belum ada perbaikan sebenarnya. Nanti akan saya sampaikan lagi karena kita belajar dan kita menyampaikan sesuatu juga teman-teman semua itu berdasarkan modul yang diberikan. Di modul itu tindakannya eksisi dan secara klinis dan treatment saya pun setuju dengan eksisi dibandingkan ekstirpasi. Kira-kira seperti itu. Mungkin untuk menjawab itu Hana saya akan kembalikan lagi nanti ini ke yang berwenang untuk merubah itu. Ya. Oke. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih ya. Ya. Oke, ada lagi? Kalau enggak ada, atau ada soal? Atau ada hal yang bisa saya sampaikan seperti permasalahan tadi? Karena ini kan yang disampaikan oleh Hana itu permasalahan kita semua, seolah-olah kita memberi pelajaran yang lain, kita juga menerima modul yang lain, tetapi nanti beda gitu loh, dan itu harusnya tidak bisa, ya, karena harus sama persepsinya. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin bisa saya sampaikan nanti ke atas. Assalamualaikum, Dok. Oke, silakan, Nazla. Ya.
Iya. silakan. Dokter, di sini kan yang mengenai grade-grade tadi. Nah, Wagner ya? iya, Oke. Wagner itu melalui grade ini jika kita di saat jaga klinik gitu dok, ya kan? Terus kita temuin kasus yang udah memasuki grade 2. Apakah kita di klinik itu bagusnya kasus yang kayak gini kita rujuk aja dok, atau kita lakukan pembersihan aja untuk supaya nggak memperparah atau bagaimana ya dok? Soalnya kan udah mengenai nampak sampai tendon, tulang-tulang kan dok, gitu. Oke. Dan prognosisnya kayaknya udah nggak bisa baik lagi kan, kalau apalagi ditambah lagi kan banyak orang udah tahu DM tapi dia nggak minum obat rutin kan dok, gitu. Sekian Thank dok. you, Bapak. Thank you, Bapak. Terima kasih, Nazla. Bagus sekali karena ini memang applicable ya buat kita di klinik ya, terutama. Tadi yang disebutkan adalah grade 2 ya. Grade 2 itu adalah ulkus dalam yang bisa malah nampak tulang dan tendon. Sebenarnya yang pertama harus kita mindset kan ya. Kalau lah misalnya seperti yang gambar saya ini, nampak tulang dan tendon. Kita ini tidak perlu terlalu khawatir dengan vulgaran dari satu pasien. Misalnya, waduh kelihatan tulang, waduh kita nggak perlu panik, kita dokter. Ya, kita dokter. Kita bahkan bukan hanya tulang otak segala macam, harusnya kita bisa lihat itu. Ya kan? Jadi jangan panik dulu. Apalagi Nazla ini cuman tipe 2. Ya. Tipe 2 artinya yang tadi Nazla bilang bahwa belum terjadi infeksi di situ. Artinya hanya ulkus saja. Hanya ulkus saja. Kalau seandainya ya fasilitas kesehatan teman-teman itu di area yang jauh misalnya kan, kemudian kondisi pasien juga kita lihat keluarga yang kurang mampu atau sulit untuk mencapai fasilitas kesehatan yang lebih baik lagi misalnya, ataupun kalau ada fasilitas lain, tingkat grade 2 ini masih bisa dirawat di rumah karena pasien dengan DM pun dia harus bisa mandiri untuk melakukan wound dressing terhadap lukanya. Oke. Jadi misalnya ketemu grade 2, kalau mau dibersihkan, bahkan ketemu grade 3 pun saya pikir masih bisa untuk dilakukan debridement lokal. Kira-kira kayak gitu, apalagi pada pasien yang tidak nyeri dengan DM, kecuali nyeri ya, kalau nyeri kita memang harus masuk ke kamar operasi gitu loh. Jadi lakukan aja wound dressing dulu, rawat lukanya, tentunya wound dressing ada teknik ya, ada teknik kamu pakai normal salin, kemudian ada beberapa obat yang biasanya mumpuni, kira-kira dressingnya pakai merek sesuatu, merek dagang. Nah, observasi, kalau misalnya kamu lihat hari ketiga misalnya makin jelek, boleh kamu rujuk. Tapi kalau hari ketiga dia mulai granulasi, terus inform konsen pasien, obatnya diminum, jangan nggak diminum. Kalau nggak diminum ya itu nggak salah kita lagi, wah pasiennya. Nah, kalau sudah granulasi apa ya nggak masalah, tinggal dilanjutkan saja sampai dia nanti rata sama kira-kira itu. Nah, kamu setelah dia rata kamu observasi juga. Misalnya kulitnya itu mulai menutup. Nah, kulitnya mulai menutup ya mulai mengecil lukanya ya tinggal kita rawat setiap hari aja. Tapi kalau dalam perawatan sampai beberapa minggu kulitnya itu nggak menutup karena granulasinya terlalu tinggi, mungkin kita perlu pembedahan. Jadi kira-kira gitu. Jadi ada pasien dengan luka grade 2 bahkan grade 3, coba di wound dressing dulu. Evaluasi 1-2 hari. Kira-kira kayak gitu. Apalagi kalau di puskesmas yang ada kulturnya. Kultur aja nih, jaringannya kasih antibiotik yang sesuai dengan hasil kultur misalnya. Oke? Tapi kalau grade 4, grade 5 bolehlah dirujuk karena kita mungkin akan melakukan tindakan amputasi atau disartikulasi yang nggak mungkin dikerjakan tanpa teknik pembiusan juga. Ada lagi? Oke dok, ada yang mau ditambahin sih dari kasus yang tadi. Kalau misalnya pada grade 2 ini berarti masih bisa dengan pengobatan oral atau udah langsung mencakup ke pengobatan seperti insulin dok? Oke, kalau itu grade 2 yang kita maksud ini bukan keparahan diabetes mellitusnya, tapi ini lukanya. Oh lukanya dok. Lukanya yang kita lihat. Lukanya itu. Kalau status DM-nya itu mungkin punya penilaian sendiri lagi. Misalnya apakah Dari hasil pemeriksa gulanya ya dok ya? Iya, HB1AA gitu-gitunya. Ini yang kita lihat hanya dari lukanya. Dari lukanya. Kira-kira gitu.
Kira-kira seperti Karena itu. kan dok pernah sih temuin kasus, tapi dia diawali dengan terinjak paku. Terus tanpa dia sadari, dia itu menderita DM dok, gitu. Makanya Oke. kadang-kadang kan kalau misalnya pasien kalau udah bolong, udah parah-parah kayak gitu kan baru ke klinik kan dok. Iya, Tapi benar. yang awal pasti Bahkan dia nggak tahu dia DM. iya nggak tahu dok. Oke, berarti itu memang harus working diagnosis pertamanya itu mulai dari anamnesa, pemeriksaan gula dan segala macam, plus udah ada komplikasi berarti dia DM-nya. Dok, sebelumnya emang gitu sih kita lakukan dulu pengecekan gulanya ada gula nggak segala macam. Soalnya kan udah tampilan dari fisiknya itu udah nggak mungkin kan gitu dok gitu. Oke. Berarti gejala-gejala DM-nya seperti poli-polian itu semua ada. Iya. Ya, oke. Berarti itu harus simultan kalau gitu Nazlan perawatnya. Mulai dari secara sistemik dan secara localized terhadap luka. Ya kita nggak bisa concern hanya ke luka kalau sistemiknya nggak kita obati, sama aja. Ya dok. Ya. Apalagi pola makan ya kan dok yang Ya, harus pola makan. Dan luka ini juga hati-hati pada pasien-pasien dia minum obat nih, tapi dengan adanya luka, kalau kita nggak mengevakuasi dia punya pus, dia malah memperburuk kondisi pasien. Jadi mereka ini bisa pukulannya bisa dari bawah ke atas, dari luka jelein yang udah bagus atau sebaliknya. Jadi dua-duanya harus simultan kira-kira gitu. Ya akan sulit merawat pasien DM yang sudah infeksi apalagi sampai sepsis gara-gara ulkus yang kadang pasien ini nggak mau amputasi nih kalau yang udah gerit-gerit gini misalnya. Nah ini naik pembuluh darah kumannya, udah mengganggu lagi sistem pengobatan sistemik DM-nya. Kira-kira gitu. Jadi harus. Kemudian yang seperti Nas tanya tadi, yang pada kasus yang terinjak paku tadi, itu di saat dia datang ke klinik itu ditambah lagi dengan kondisi kayak gini, apa diperlukan untuk dilakukan suntik seperti tetanus itu dok? Untuk menghindari kejangnya dia itu, atau emang udah dianggap lama atau sebagainya, telah dia datang, jadi nggak perlu lagi diberikan? Atau gimana Ya, dok? bagus pertanyaannya. Nah, kalau dia sudah kronik, artinya dia ketusuk pakunya itu misalnya sudah 3 minggu yang lalu, bukan akut ya, artinya within 24 hour misalnya kan. Saya pikir sih nggak perlu lagi, karena kalau memang dia sudah terinfeksi dengan tetanus, pasti pada awal-awal itu dia sudah memiliki gejala-gejala tetanus, ya. Karena memang kalau dia datang pada saat tertusuk paku masih ada tempat profilaksisnya. Kira-kira kayak gitu, profilaksis untuk diberikan anti tetanus serum. Tapi kalau misalnya dia kalau kayak gini kan saya pikir misalnya ini ketusuk paku, saya pikir ini bukan kasus akut tapi sudah kronik. At least bahwa itu kuman tetanusnya mudah-mudahan sih tidak ada di paku itu gitu loh ibaratnya. Jadi tidak perlu lagi kalau dia datang dengan kondisi kronik. Kira-kira gitu. Kalau andainya dok dia tuh datang di hari kejadiannya gitu 3 hari gitu dari hari kejadiannya, itu baru bisa kita kasih gitu dok atau bagaimana? Ya, saya suka pakai maksimal mungkin 1-2 hari sebenarnya. Kalau hari ketiga pun saya juga nggak perlu lagi kalau menurut saya. Ya, kalau misalnya itu. Tapi ya kalau mau ambil ada juga beberapa pendapat yang di waktu 3-5 hari masih kira-kira kayak gitu. Itu memang harus ada teori lagi yang kita harus baca lagi. Tapi biasa pasien yang datang tertusuk paku pada awal kali datang itu pertama karena dia memang ketakutan sekali karena ada benda yang masuk, atau dia memang nyeri sekali, atau memang perdarahannya banyak sekali. Kalau orang yang datang pada hari ketiga, biasanya hari pertama kedua dia nggak ngeluhin apa-apa, oh ketusuk. Besoknya baru hari ketiga baru datang. Biasanya kenapa? Infeksi biasanya, bukan karena tetanus, tapi tiba-tiba udah muncul nanah, kira-kira gitu. Jadi lebih prefer orang yang datang pada saat awal. Oke, terima kasih dok. Terima kasih. Ada lagi? Saya coba lanjut ke soal ya. Kita sama-sama bahas. Kalau ada punya soal boleh ya. Oke, kelihatan nggak? Ini soalnya. Kelihatan ya? Oke, saya dikasih soal ini sama grup sebelumnya. Jadi dikirimin ini ada contoh-contoh soal dok, karena soal-soal saya kayaknya udah kadaluarsa juga. Jadi kalau teman-teman ada yang baru silahkan ya, boleh siapa yang membaca
Nanti kita jawab sama-sama. Saya dok, Silakan Hana. apakah diagnosis yang paling tepat untuk kasus di atas? Jadi seorang perempuan berusia 24 tahun datang ke poliklinik rumah sakit dengan keluhan benjolan di anterior lengan atas kanan sejak 1 bulan yang lalu. Keluhannya nyeri, perubahan warna kulit maupun benjolan yang semakin membesar di sangkal. Keluhan terkadang disertai dengan rasa pegal setelah beraktivitas. Dengan pemeriksaan fisiknya itu menunjukkan adanya massa di regio volar antebrachi dengan diameternya itu 3 cm, konsistensinya kenyal, batas jelas, dan mudah digerakkan. Kulit di sekitar benjolan tampak normal, hasil eksisi didapatkan adanya massa kekuningan berukuran 2x2,5 cm di subkutis yang terpisah dari jaringan sekitarnya. Apakah diagnosis yang paling tepat untuk kasus di atas? Lipoma ya dok? Lipom Lipoma. ya. Bukan karena kita lagi belajar lipom ya. Iya dok. Karena ada masa Jadi- kekuningan. Oke, kita coba telah dari satu nih, apa keluhan yang di baris pertama ini yang menyatakan dia itu adalah lipom. Baris pertama. Benjolan. Benjolan. Benjolan di anterior. Ini ya. Baris pertama loh. Oh benjolan dok. Benjolan Benjolan. saja ya. Oke. Nah, kira-kira yang kedua adalah apalagi yang menunjukkan bahwa dia ini adalah di lipoma di baris kedua. Nyeri dan perubahan kulitnya di sangkal, dok. Oke, ini. Kira-kira ini Di bagian anterior lengan atas, dokter. artinya di sini ya. Itu posisi. Daerah juga posisi daerah yang anterior lengan atas, sorry. Berarti anterior lengan atas ini di mana tuh? Bahu, area yang berlemak ya. Maksud saya Ya dok. sesuai dengan yang tadi kita pelajari gitu. Nah, kemudian keluhan nyeri, perubahan warna kulit ataupun benjolan yang semakin besar itu di sangkal. Ya. Jadi kira-kira pada pasien ini kriteria rujuk enggak? Enggak, dok, karena dia Dok. masih 3 cm. Kan 3 cm. Ini apa hasil ini eksisi? Boleh nggak dieksisi? Masih kecil tadi kita ada baca observasi aja harusnya gitu loh. Posisi. Ya, dok. Karena udah ada keluhan pegal setelah beraktivitas, mungkin, dok, makanya ada indikasi untuk eksisi. Betul. Artinya apa? Sebenarnya Sudah kalau kita mengganggu. ya, pasien. Jadi ada satu lagi indikasi operasi jika pasien sudah nggak nyaman dalam hal misalnya, kalau saya nggak mau dok ada benjolan di sini misalnya, walaupun dia 3 cm. Ya sebenarnya ini kalian bisa ngerjakan ini nanti. Kan dia Iya, cuma lokal, eksisi ya kan? Atau ini ada pasien merasa kadang secara psikologis pegal. Masalahnya di sini keluhannya benjolan, rasa pegal. Saya pun kalau habis beraktivitas sebenarnya saya juga pegal gitu lebar. Jadi kadang ada sugesti bahwa oh karena benjolan ini saya pegal padahal dia habis beraktivitas. Artinya kalau misalnya ada keluhan dari pasien ya silahkan saja. Kalau dia 3x3, 2 diameternya 3 kan ya, ukurannya 2x2 ya lumayan. Silakan dieksisi ya. Dari sini alhamdulillah ini tulisannya eksisi, ini bukan soal yang saya buat, saya dapat dari teman-teman. Ini tulisannya sudah eksisi ya. Oke, good. Next case, silakan. Saya dok, Nazlah. Oke, silakan Nazla. Seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan benjolan di punggung sejak 1 bulan yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan benjolan berukuran 4 cm pada punggung yang tumbuh lambat, mobile, tidak disertai nyeri. Terputus ya. Saya yang terputus atau Nazla yang terputus? Kayaknya dari Nazlanya, dok. Nazla ya. Oke. Boleh diganti sembari kita tunggu Nazla. Boleh sama saya, dok? Ya, dok, Toh udah balik lagi. Oh, ada. Ya? Iya. Silakan Nazla. terpencet dok.
Oh, termute. Ya, termute. Patut lah. Kalau kamu ngomong terus Dari tadi berarti ya kita bicara nggak ya, ini. Dok. Udah jawab Iya. lagi, Dok. Nggak ada itu berarti. Oke, silakan lanjut. Tadi sampai nyeri tuh, nyeri nggak ada. Oke, Dok. Tidak ada nyeri, terasa lunak, teraba di antara kulit dan otot, dan permukaan kulit sama dengan sekitar. Apa terapi non-farmakologi yang tepat? Ini eksisi, Dok. Oke, saya juga setuju ya, tadi kita udah bahas. Tapi Iya. kalau di atas ngomong salah, ini mereka nulisnya eksisi loh ya. Ini ada bukti loh. Kenapa nggak aspirasi? Sorry, aspirasi itu apa? Aspirasi kan mengambil cairan kan, Dok? Iya kan? Ya, apa? Gimana cara aspirasi itu apa? Kapan Ditarik. kita ya mengaplikasikan aspirasi pada saat tindakan apa misalnya? Oh, ini menyuntik, Dok. Melakukan penyuntikan misalnya ya, sebelum kita pastikan dulu tuh bener nggak di pembuluh darahnya, jadi kita lakukan Darahnya. aspirasi. Ya, Nah, pada tumor pun bisa saja kita lakukan aspirasi, ya. Misalnya pada abses, kalau saya, ya misalnya ada abses 1, saya ini isinya nanah atau apa nih darah, saya suka aspirasi dulu, oh nanah, gitu loh. Jadi tindakan aspirasi adalah mengeluarkan cairan dari bagian tubuh kita dengan biasanya menggunakan jarum suntik, ya misalnya aspirasi sendi lutut. Kemudian kalau eksisi tadi sudah kita jelaskan ya, enukleasi. Enukleasi. Ini teman-teman harus coba dibaca-baca juga. Enukleasi biasanya mengangkat seluruh jaringan ya. Dia pada area-area yang cekung biasanya seperti kista ya. Kalau enukleasi yang bisa coba dibayangkan adalah misalnya mengangkat jaringan bola mata itu loh. Bola mata itu diangkat kapsul-kapsulnya. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Kemudian ada insisi. Insisi itu adalah tindakan pembedahan ya. Insisi awal itu adalah pembuat luka. Ya, jadi makanya ada insisi. Sayatan, tindakan sayatan benar. Nah, kalau ekstirpasi? Ekstirpasi kayaknya agak sama juga, Dok, sama dengan eksisi, ya kan? Jadi ambil semuanya gitu, Dok. Pengangkatan semua. Iya. Kalau sebenarnya ada beberapa yang saya pahami kalau ekstirpasi itu adalah, mungkin kalau saya salah coba dikoreksi karena juga selalu berbingung-bingungan ini. Ekstirpasi itu biasanya dikerjakan pada kista ya kan. Karena jadi dia mengangkat cairan ataupun tumor itu beserta kapsulnya. Kenapa tindakan eksisi pada lipoma itu lebih tepat? Saya melakukan operasi untuk pengangkatan lipom itu, saya jarang menemukan adanya kapsul di situ. Karena jaringan lipom tadi kayak jaringan lemak lah. Dia kan bergerigi berbentuk bulat-bulat lemak kayak tadi. Tapi kalau misalnya ekstirpasi biasanya tuh dia ada kapsulnya, kira-kira gitu. Kita memang nggak bisa melihat juga di lipom tuh ada nggak selaputnya. Gitu. Tapi pada kista biasanya dia dilakukan tindakan ekstirpasi karena kita mengangkat bersama dengan kapsul-kapsulnya. Ada satu tindakan yang hanya isinya aja diangkat, kapsulnya ditinggalin. Apa namanya? Pernah dengar marsupialisasi? Nah, itu marsupialisasi. Oh, pernah. Kantung ya. Kalau hewan marsupialisasi itu kayak kanguru itu yang ada kantungnya. Jadi kapsulnya ditinggali. Jadi setelah isi diangkat, kapsul dijahit ditutup. Diharapkan tidak muncul lagi. Ya, ada juga ekstirpasi saat kapsul-kapsulnya diangkat. Jadi benar dia mengangkat keseluruhan. Sekarang nih ada kapsul atau enggak gitu loh. Kira-kira. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Nanti coba dibaca lagi ya. Ya, Oke. Ini nomor 3. Yuk. Silakan. Siapa? Mungkin Nasla aja, Dok. Silakan. Ininya cuma 2 nih. Nasla sama anak. Silakan. Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun datang diantar ibunya ke puskesmas karena ada luka di lutut kanan akibat terjatuh saat bermain di halaman sekolah sejak 4 hari yang lalu. Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan status lokalis, tampak ulcerasi debris positif, terdapat pus,
berwarna kekuningan, teraba hangat di sekitar ulkus, tidak teraba massa, nyeri tekan minimal, dan pergerakan sendi lutut dalam batas normal. Apa tata laksana awal yang tepat diberikan? Apa itu? Ini Awal antibiotik ya, Dok? Debridement ulkus. demen dok. Debri dulu. Debri dulu. Buat Ya, ngebersihin. tata laksana awal. Karena kita nggak tahu nih antibiotik. Ya, ini sebenarnya udah tahu. Ini diagnosanya ulkus apa ini? Ulkus pada lutut ya, dekat lutut. Nih, clue-nya ini nih. Ulcus tropicum, Dok. Kenapa ulcus tropicum? Ada riwayat, Karena lewat trauma, Dok. ya ada riwayat trauma. Udah close ulcus tropicum ya. Kalau kita lihat dari usia juga rasanya anak-anak kalau arteriosum bisa saja sih, ataupun DM, ataupun neurotrofik, ataupun gangguan vena juga usianya juga sangat mendukung ke arah ulcus tropicum. Kemudian, nah ini juga ada tadi di klinisnya ulcus tropicum, ya. Artinya di sini sudah ada infeksi, ya. Ini juga tanda-tanda infeksi. Kalau tanda-tanda inflamasi ya, kalau rubor, dolor, hangat loh, ya. Artinya tidak teraba massa, itu dia menyingkirkan bahwa ini suatu tumor, misalnya pada anak-anak segini seringnya nih osteosarkom, Ewing sarkom, kira-kira gitu. Ini dia menyingkirkan, ya. Kemudian ini dalam batas normal. Nah, karena kita sudah ada ini, jadi yang pertama kita lakukan adalah bersihkan dulu ulkusnya ya untuk mereduce dia punya infeksi. Nah, kalau seandainya tata laksana oralnya apa dikasih tadi? Antibiotik. Dan tadi kalau Penisilin. ulkus, iya penisilin sudah dia tulis penisilin ya. Kalau antibiotik malah tadi sebenarnya lebih ke ulkus. Kalau tulisannya hanya antibiotik, ulkus arteriosum. Saya kira kayak gitu. Ya, oke. Ini nggak ada ya. Kenapa nggak drainase? Kita pasien ini bukan abses. Kenapa nggak ekstirpasi ulkus? Ini lebih kacau lagi ya. Kemudian kenapa nggak nekrotomi? Itu mah operasi-operasi ya dok ya? Iya, pembedahan. Nekrotomi apa? Nekrotomi. Nekrotomi pengangkatan jaringan rusak berarti dok. pengangkatan jaringan nekrotik. Ya, Ya. Jadi kalau dibilang operasi enggak, kamu ada koreng-koreng kamu bekas luka itu, kalau kamu kopek itu jaringan nekrotiknya kan kamu angkat. Iya. Ya, itu nekrotomi. Jadi sebenarnya di dalam debris demam ulkus, debris demam ini sudah mencakup nekrotomi. Ya. Yang dilakukan pada saat debris demam itu adalah mengaliri luka dengan cairan steril, melakukan nekrotomi. Itu debris demam. Ya. Jadi sudah masuk dia. Oke? Ya, Dok. Oke. Nomor 4. Seorang laki-laki berusia 27 tahun datang dengan keluhan luka pada jari kaki kirinya yang tidak sembuh-sembuh sejak 1 bulan yang lalu. Pasien diketahui seorang perokok aktif yang menghabiskan rata-rata 2 bungkus dalam 1 hari. Ayah pasien diketahui adalah penderita DM. Pada pemeriksaan fisik, jari kaki kedua dan ketiga kaki kiri sebagian tampak menghitam, nekrosis, dan sebagian lagi tampak kebiruan dan pucat. Kapilari refill tes lambat dan akral teraba dingin. Apa diagnosis yang paling tepat untuk pasien tersebut? Ini dok, ulkus digiti ya dok? Ulkus digiti. 23 ekosa. Burger disease. Ya, diagnosanya. Burger disease ya. Ya, Oh, ada suara yang lain. ada Alhamdulillah. kebetulan. Fatur, suaramu tadi. Ayolah kita diskusi sama-sama. Bosan dengar suara si Najla aja. Oh, bosan dok. Enggak, canda. Oke lah. Saya setuju. Gimana Tur? Fatur setuju dengan burger disease? Setuju dok, karena dia kan riwayat perokok dok, bukan riwayat dia dari riwayat diabetes. Nah, itu ada tulisan di MDM-an itu? Orang Kan tua bapaknya, dok. Dianya belum Orang tentu. tuanya. Walaupun Nah, itu diabetes kemarin bisa genetik kan? betul. Karena ada nekrosis dokter.
Betul. Nah, itu kemarin yang kayak gini, saya pernah nanya nih. Itu kan ada tulisan DM. Lama banget itu mahasiswa mikir. Iya juga ya, Dok. Kenapa nggak DM ya, Dok? Padahal nah mereka makanya yang jeli baca, yang DM itu bapaknya, bukan dia gitu loh. Ya, satu. Yang paling penting itu adalah lihat pasiennya. Pasiennya ini merokok. Nah, kira-kira kalau pada burger disease ini yang terganggu adalah apanya tadi? Arteri, Dok. Arteri. Nah, pada soal ini nampak nggak gangguan gejala-gejala terganggunya arteri? Kapilaritasnya lambat. Terlalu dingin. Kapilaritasnya lambat, kemudian dia kaki kiri jari ketiganya menghitam, dan bahkan yang membuat dia letaknya lebih tinggi ini nggak bedanya dia dengan ulkus DM adalah pada DM biasanya gangren 1-2 jari gitu kan. Artinya di sini kita bisa lihat jari kedua dan ketiga sebagian menghitam ya. Iya. Yang satu lagi dan sebagian lain tampak kebiruan dan pucat. Artinya sumbatan yang terjadi di sini itu lebih tinggi, tidak pada area jari kaki kayak klasifikasi Wagner tadi gitu loh. Bisa saja dia sumbatannya ini di area di tibialis anterior atau posterior. Karena sudah sebenarnya impact-nya sudah ke 5 jari kaki, cuma belum aja itu yang 2 lagi. Jadi ini semakin menjelaskan bahwa pasien ini memang selain memang bapaknya yang DM, bahwa pasien ini lebih cocok lagi bahwa dia ke burger disease, apalagi ditambah merokok. Dan satu lagi, pasien biasanya kalau pada pasien burger disease dia lebih enak gimana posisinya? Kakinya diangkat ya. Kakinya digantung, ya kakinya dia nggak mau tidur, kakinya tuh dia gantung di tempat tidur karena kalau nggak dia nyeri banget. Jadi posisinya tuh khas sekali dia kalau pada orang dengan burger disease, ya. Oke. Good. Nomor 5. Silakan. Lanjut, jangan aku lagi. Kalau saya nggak bosan kok. Lanjut, weh. Silakan. Tuh, jadi nggak ada yang baca gara-gara. Boleh saya, Dok? Boleh. Ya. Apakah tata laksana yang paling tepat? Seorang perempuan berusia 55 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan luka pada tungkai kiri sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan Tunggu ya, saya baru lihat. Ini bukan soal ini ya. Setuju nggak? Tuh aku baca dulu. Bukan soal ulkus nih, bukan soal muskuloskeletal, sorry. Iya, ini tentang DM-nya, Dok. Balik, Dok. Salah saya jawabnya. Tapi ini kan, Dok, kalau nggak salah, nah soal ini ada itu di dalam soal Soal latihan 2, Dok. Iya, ada Ya, soal memang ini Ada mereka di soal nulisnya latihan. ini sorry ya, ini ada 1 sampai ke bawah itu yang ditulis adalah sorry. Ada tulisannya, sorry. Latihan 2 memang dia tulis. Oh. Kok hilang? Nggak ada sih ya. Nah, jadi soal nomor 5 tadi ya. Ya, Dok. Nah, kalau saya pikir ini di modul saya juga nggak ada sebenarnya. ada, Apakah tata laksana yang paling tepat? Nanti rancu nanti jawabannya. Saya pikir kita keep ini, dan kalau ada tentang endokrin ya, mungkin silakan boleh ditanya. Jadi kita maju lagi nih. Mana dia? Oke, Dok. Silakan, nomor 6. Ya, baik, Dok. Apakah tata laksana yang paling tepat? Seorang perempuan berusia 40 tahun datang ke poliklinik rumah sakit dengan keluhan luka pada kaki kiri. Luka tidak pernah sembuh dan berbau. Pasien diketahui menderita kencing manis dengan riwayat pengobatan tidak teratur sejak 5 tahun yang lalu. Pemeriksaan fisiknya ditemukan kaki kirinya itu tampak bengkak kemerahan dengan ulkusnya itu diameternya 5 cm dengan jaringan sekitar nekrotik, terdapat pus dan juga berbau. Pemeriksaan GDS-nya itu 365, leukositnya itu 12. Oh ya, apakah tata laksana yang paling tepatnya? Bukan, Dok. Debridement iya, Dok. Debridement bukan berarti bukan. Debridement iya. Debridement, Dok. Oke. Saya setuju debridement. Ini diagnosanya apa dulu? Ulkus diabetikum, Dok. GDS-nya 365. Iya, karena tinggi gulanya.
Jadi ulkus diabetikum lihat tuh usianya udah 40 tahun kan ya. Selalu nggak pernah usianya 20 tahunan ke bawah. Usia udah 40 tahun, memang usia nggak kita ini ya. Kemudian dia riwayat kencing manis yang paling penting. Dia dengan riwayat kencing manis, kemudian ada lagi gulanya. Nah, sekarang kita udah benar nih ulkus diabetikum. Dengan kondisi luka yang tadi, dengan kondisi ulkus yang tadi, kira-kira ini Wagner berapa ya? Ini Wagner berapa? Ini udah 5 cm nih. Harusnya 5, Dok. 5, Dok. Kenapa 5? Saya nggak setuju. Katanya kaki, Dok. Sedikit Bukan nekrotik. beberapa jari, Dok. Udah nekrotik. Dia udah lebih dari Grade 4 dok. Oh, 5 cm. 4 dok. Itu 5 cm, bukan 5 jari. Iya, maaf, Dok. Maaf, Karena Dok. kalau- Tulisannya kecil, Dok. Serius? Grade 4. Nah, itu. Nah, Nah, udah full. nah, apalagi mau jadikan alasan? Nggak bisa lagi. Ini 5 tahun ya, jangan salah baca. Nah, itu ini Oh, juga. Nah, kalau seandainya kamu kalian bilang tadi ini adalah berapa? Grade 5, tindakan yang dibilang si Gea Demen tadi nggak salah cocok. dong. Demen bukan, Dok ya? Bukan. Ini Harusnya berarti masih yang ke ini dok, 2 ya? Nah, tadi kan saya ada itu, kok 2? Nggak ada yang lain. 4 Dari dok. yang banyak tadi. Ya, dong. Ini lah kalau nggak 0, 1, 2, 3, 4, 5. 4 dok. 4 dok, karena 4 dok. sekitarnya udah nekrotik nih. Jadinya Masih salah juga. 4 ya, Ini grade 3. Masya Allah. Oh ya 3 dalam itu tadi ya. Ulkus dalam dengan infeksi. Luka tidak pernah sembuh dan berbau. Pasien diketahui menderita kencing manis. Oke. Oh iya, Ulkus ada dengan infeksi Kenapa? leukositnya kan? Leukositnya, Beda. Dok. Iya, ini oke, leukosit menunjukkan dia infeksi, ya. Iya. Kemudian dia punya ini nekrotik, terus dia juga Ulkus infeksi. berbau, Tapi yang ulkus. bedakan nekrotik dengan gangren. Oke. Oh iya ya. Bedakan nekrotik tadi atau bilang ini 4 atau 5 kalian bilang karena ada nekrotik. No. 4 itu gangren pada 1-2 jari, bukan nekrotik, ya. Yang kelima gangren di seluruh jari. Oke, jadi orang itu membuat klasifikasi itu ada tujuannya. Kenapa? Yang pertama untuk menentukan level tingkat keparahan. Ya, si Wagner nih bikin nih, nanti mana tahu kamu mau bikin juga boleh. Nazla klasifikasi misalnya, boleh, nggak ada masalah. Nah, Amin, yang Dok. kedua apa? Boleh. Yang kedua adalah untuk menentukan prognosis. Tentunya yang semakin bawah, misalnya ya prognosisnya semakin jelek dong. Jadi kalau misalnya ngomong, dia Wagner tipe 5, kamu kepalanya udah tahu, oh jelek nih. Dan kepalamu juga langsung udah mikir, oh amputasi. Dan satu lagi untuk menentukan tindakan. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi dia nyambung gitu kira-kira. Nah, kalau pada pasien ini, kalau jawabannya kita lihat di sini dan kita memang sudah meramu bahwa ini adalah Wagner tipe 3, tentunya tindakan yang tepat adalah diberi demam. Kalau misalnya masih 1 ataupun 1 lah, saya rasa kompres luka dengan larutan antibiotik kita nggak perlu diberi demam karena dia masih sangat superficial. Ya toh, jadi kita kadang nggak perlu lagi misalnya tampak gambaran apa, Dek, misalnya laporan. Ini Wagner 1 dok, misalnya, kompres langsung, dia nggak perlu lagi bilang ada luka begini, begono, begini, begono. Bisa. Ini Wagner 4 dok, asalnya beneran tuh dinilai Wagner 4. Ini tadi kalau tadi kalian laporkan ke saya, Wagner 5 dok, amputasi udah ini pasien ini. Hati-hati ya, sekali lagi bedakan antara nekrotik dan gangren. Nekrotik itu tuh yang jaringan mati, yang debris-debris kecil. Tapi kalau gangren itu nanah itu sudah mengisi kompartemen, termasuk kompartemen jari kaki itu. Jadi sehingga dia menghitam. Ya, dia menghitam. Jadi ada gas gangren di situ. Itu kalau kita buka bau dia biasanya. Bedakan dengan pus ya. Wagner 3. Oke. Nah, berarti Jadi dok, kita dari 0 sampai 3 berarti kita diberi demenkan kan dok? nah enggak kalau 0 ya enggak diapa-apai lah orang Ya, maksudnya biar lebih pahami Oke. maksudnya 0 sampai 3, kalau 0 kita nggak ngapa-ngapain. ya. Observasi ya. Kalau 1 kan tadi masih superficial tuh yang gambar saya. Kamu boleh kompres aja dengan larutan Kompres antibiotik luka atau antibiotik. NaCl. Ya, kalau 2 dia kan tidak ada tanda-tanda infeksi tuh, boleh wound dressing saja. Kalau ketiga dia udah ada nanah bau dan intinya nanah itu ya harus di out kan dengan cara apa? Diberi Nggak bisa demam. kita cuman kompres-kompres saja. Diberi demam. Ya.
Yang keempat baru amputasi jari. Karena gangren itu ya biasanya yang nggak bisa diselamatkan. Yang kelima, udah tindakannya bisa below knee kadang-kadang. Karena udah semuanya, ya. Oke, good. Paham ya untuk soal nomor 6 ya? Dan itu bisa menjawab banyak soal tentunya. Bukan hanya soal nomor 6 saja dari apa yang kita bahas. Jadi nggak masalah kita bahas satu soal, tapi menyelesaikan beberapa soal kalau menurut saya. Oke, nomor 7 ya. Seorang perempuan berusia 57 tahun datang ke poliklinik umum RS dengan keluhan, dok, nggak nampak. Oke. Seorang perempuan berusia 57 tahun datang ke poliklinik umum RS dengan keluhan nyeri dan dingin di kaki kanan disertai luka di ujung jempol kaki kanan sejak 1 bulan yang lalu. Sebelumnya, pasien pernah terkena paku di kaki kanan dan mengalami luka yang berbau serta tidak sembuh sampai sekarang. Pasien menderita diabetes sejak 5 tahun yang lalu. Pemeriksaan fisik, keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran kompos mentis, berat badan 80, tinggi badan 165, status lokalis tungkai kanan tampak pucat, teraba hangat, nyeri tekan ada, non-pitting odem ada, terdapat luka di jempol kanan. Dan pemeriksaan arteri dorsalis pedis kanan lebih lemah dibandingkan kiri. Apa diagnosis pasien tersebut? Ini Lupus diabetik ya dok, karena sebelumnya udah mengalami DM 5 tahun yang lalu. Tanya hilang. Siapa WA aku? Tanya hilang. Halo? Halo? Kayaknya dokternya ke Sudah, enggak. Iya, sudah layarnya masih kelihatan? Masih, Dok. Masih, Dok. Oke, kenapa Kenapa DM tadi? Karena Dia punya riwayat DM 5 tahun yang lalu. iya 5 tahun Terus? lalu ada DM, terus ada infeksi dari kena pakunya itu dok. Dan ini tapi ada Tapi ini habis operasi, Dok. Tapi varikosumnya, Dok, kayak ada juga sih, Dok. kenapa bisa Pitting- bilang ada pitting varikosum? edemnya, nyeri tekannya gitu kan. Nah, kalau nyeri tekan ada nggak di varikosum? Sorry, kalau nyeri ada nggak di varikosum? Hangat apa gitu, dia kan lebih kayak Tidak ada dokter. Ada dok. nggak ada. Kalau kita lihat soal ini, bahkan bukan varikosum aja yang ada, arteriosumnya pun ada. Ya, Iya itu Iya, Dok. Riwayat patah tulang terluka pada betis itu kanal ventriculus. yang mana yang ini yang arteriosum? Nyeri tekan positif, dokter. Tekan positif. Enggak, yang lain? Terbuka pada betis itu saluran lintas. Udah. Tidak memiliki riwayat diabetes Itu tadi Pemeriksaan arteri dorsalis pedis Iya. kanan lebih lemah dibanding kiri. Itu pemeriksaan arteri lebih lemah dibandingkan yang kiri. Ya. Itu hampir sama dengan di arteriosum, gejala arteriosum ya. Gejala Berger disease. Ya. Cuma kan tadi sebelum pada saat tadi presentasi sebentar, untuk DM itu kan ada yang tipenya yang neuropatik kayak saya bilang, ada yang tipenya iskemik. Ya, dok. Nah, jadi ini adalah ulkus DM dengan tipe yang iskemik. Ya, mungkin malah dia ini iskemik kalau menurut saya, karena ada juga yang neuropati dia luka nggak terasa, dia kayak saya bilang tadi di kopek-kopek. Biasanya yang neuropati itu juga kadang suka mix, dia combine dia dengan iskemik. Jadi ini benar adalah ulkus diabetes, tapi kalau yang ditanya tipe yang mana, tipe yang iskemik. Kenapa nggak selulitis? Selulitis itu dia ada infeksi, Dok.
Kenapa aku? Ini memang nggak ada infeksi ya? Ada sih. Ya. Em, Gimana tahu ada infeksi nggak? Kalau selulitis itu dia ada kemerahan, terus kenapa ya? Mungkin terdapat luka di jempol kanan nyeri dan dingin Itu sakit. benar. Selulitis itu bisa nggak pada orang DM? Bisa. Bisa, ya. Cuman benar tadi kata Hana bahwa selulitis itu, kalau ini kan dia localized ya sebenarnya. Memang arterinya apa ya, tapi dia di sini terdapat luka di jempol kanan, ya. Kalau selulitis itu biasanya nyerinya itu nyeri banget dan dia biasa di area kruris itu kemerahannya tuh lebar karena dia selulit apa di superficial di bawah kulit. Kalau kita mau bersihkan pun kita nggak bisa karena kita tidak menemukan pusnya itu di mana. Jadi peradangan jaringan bawah kulit itu yang cukup luas. Tata laksananya ya kita benar-benar hanya supaya pasiennya nyaman anti nyeri, kemudian kita kompres dia dengan cairan salin, ya. Kemudian kasih antibiotik yang broad spectrum. Kita evaluasi beberapa hari. Tapi kalau kayak gini, kita masih bisa nih membersihkan lukanya. Kemudian kita kasih, ya mungkin nanti penyakit dalam lebih bisa menjawab untuk adanya trombus ataupun adanya obstruksi pada arteri. Ini kan sudah ada terdapat tanda-tanda obstruksi pada arteri ya. Tapi untuk soal nomor 7 ini, setuju ya dengan diabetik yang tipe iskemik ya. Iskemik. Oke, next. Nomor 8. Yuk, weh. Lanjut. Ya, Dok. Kita sampai jam 3 kan ya? Ya, Ya, Dok. Dok. Oke, silakan. Saya, Dok. Silakan. Apakah diagnosis yang paling mungkin seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan luka di daerah betis kanan sejak 7 hari. Keluhan disertai dengan adanya demam, pasien mempunyai riwayat patah tulang terbuka pada betis akibat kecelakaan lalu lintas dan dilakukan operasi di rumah sakit sebulan yang lalu. Pasien tidak memiliki riwayat diabetes mellitus. Pada pemeriksaan fisik, suhu badannya itu 37,5, tampak luka bekas operasi yang selalu mengeluarkan pus. Ini yang Marjolin ulcer bukan, Dok? Iya. Oke. Apa itu Marjolin ulcer? Yaitu apa sih yang luka dikarenakan adanya trauma, Dok? Jaringan Luka yang tidak sembuh-sembuh. Yang paling bisa di highlight di Marjolin ulcer ini apa? Keluhan luka, bentar. riwayat Ada riwayat kecelakaan lalu lintas, Riwayat patah tulang. tulang terbuka. patah tulang terbuka, terus tampak luka bekas operasi yang selalu mengeluarkan pus. Marjolin ulcer ini adalah malignan lesi, ya. Lesi malignan. Artinya lesi yang ganas ibaratnya. Karsinoma sel. Ya, dia akan jauhnya jatuh nanti ke SCC ya. Ya. Squamous cell carcinoma. Biasanya pada luka-luka yang nggak sembuh. Misalnya pada pasien-pasien osteomyelitis, keluar terus cairan. Nah, cuman kayak kemarin saya bilang bahwa saya juga coba nanti dibaca lagi. Saya setuju dengan Marjolin karena septic arthritis ini nggak sesuai ya. Septic arthritis namanya juga arthritis sudah di sendi kan ya. Kalau untuk ulcus decubitus ya areanya pasti tahu ya, ulcus decubitus di area tulang ekor biasanya kan ya. Kalau dia tuberkulosis tulang, pasien ini riwayatnya bukan itu gitu loh. Pasien ini ada riwayat open fracture ya sebenarnya, ya kan? Open fracture dan ulcus diabetik juga bukan. Ya, kira-kira nih, kalau seandainya ada satu lagi option untuk pilihan untuk jawaban ini, kira-kira teman-teman mau naruh apa? Yang lebih cocoknya lagi. Kalau sini ada F gitu, pilihannya F. Ya. Riwayat open tropik. Riwayat open fracture, patah Ulcus tulang tropicum. terbuka. No ulcus lah. Riwayat open fracture,
ya. Kemudian disertai dengan demam, luka di daerah betis karena sejak 10 hari pasien punya riwayat patah tulang betis sebulan yang lalu, tidak ada pada posisi tampak luka bawaslusnya mengeluarkan nanah. Apa kira-kira kalau bisa? Yang berhubungan dengan open fracture, yang berhubungan dengan bone, kronik, Osteomyelitis mungkin dok. osteomyelitis. Saya lebih cocokkan ke situ. Kenapa? Karena dalam waktu 1 bulan terjadi Marzolin ulcer, mungkin saya yang yang mestinya iya dalam 1 bulan terjadi Marzolin ulcer. Karena biasanya kalau dia karena di sini keluhan daerah bulan pasien tidak memiliki radang itu pada tampak luka bekas operasi yang selalu mengeluarkan pus. Di sini tidak dijelaskan juga bahwa luka itu berbentuk ulkus atau hanya fistel, ya kan? Kira-kira gitu. Karena kalau Marzolin ulcer benar-benar ulkus yang tadi kayak SCC, dia banyak sekali jaringan nekrotiknya. Cuman pilihan yang di sini yang paling tepat adalah Marzolin ulcer. Tapi kalau ada osteomyelitis itu lebih tepat lagi karena dari open fracture, jadi ini adalah infeksi tulang kronik sebenarnya. Ya, open fracture tidak dirawat dengan benar, akhirnya infeksi. Ya, kalau 1, 2 bahkan 3 bulan pun, 4 bulan, 6 bulan osteomyelitis masih masuk. Karena untuk merubah menjadi satu keganasan dia butuh waktu yang lebih lama menurut saya. Terpapar terus, ini kan baru 7 hari keluar pus sudah Marzolin ulcer rasanya. Tapi mungkin saya yang kurang ini. Kira-kira gitu. Ya. Tapi dari ABCDE ini yang paling tepat adalah Marzolin ulcer. Bisa dipahami ya, karena maksud saya ngerti ya. Karena kronik itu Marzolin ulcer, SCC itu butuh waktu lebih lama daripada 7 hari atau 1 bulan. Nggak mungkin tiba-tiba orang open fracture Marzolin ulcer gitu loh. Kira-kiranya seperti itu. Tapi yang paling mendekati adalah Marzolin ulcer. Atau mungkin ada yang baru saya yang belum ini. Oke, nomor 9. Silakan. Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan adanya benjolan di punggung kanannya. Benjolan pertama kali dirasakan 2 tahun yang lalu. Tidak didahului adanya benturan. Awalnya berukuran sebesar kacang tanah, hingga saat ini dikatakan sebesar diameter bola pingpong dan tidak terasa sakit. Pasien menyangkal adanya demam dan nafsu makan yang hilang. Pada pemeriksaan fisik, tanda vital dalam batas normal. Benjolan berukuran diameter 2 cm, warna kulit normal, konsistensi lunak, dan mudah digerakkan dari dasarnya. Nyeri tekan tidak ada. Apakah diagnosis yang tepat pada pasien tersebut? Lipoma. Lipoma ya. Oke. Lipoma nggak terlalu sulit. Kira-kira ada indikasi rujuk nggak pasien ini? Enggak, Dok. Enggak dok. Karena Rujuk lah dok. satu, Tapi karena benjolannya udah sebesar bola pingpong dok. itu diameternya 5 cm. Lebih dari 5 cm. Diameter 2 cm kan? diameter 2 cm. Hingga saat ini dokter. Hingga saat ini diameter bola pingpong. Udah sebesar bola pingpong dok. Bola pingpong 2 mini, cm. Dok. Nah, itulah. Untuk pertanyaannya bukan kriteria rujuk. Ini rancu jadinya ya. Tapi ini bisa terjawab, ini lipoma. Kira-kira kalau diameter bola pingpong, berapa diameter bola pingpong? 2 cm? 3. Lebih lah dok. 3 Kalau dok. 5 nggak mungkin. 3 Itu bola. mungkin. 3 dok. Mungkin dokter. Artinya pun kalau ini seukuran diameter bola pingpong, ya berarti nggak dirujuk juga. Ukuran bakso sedang. Iya, nggak sampai dia 5. Karena kalau 5 berarti Besar bola banget. tenis 5 kali. Bola tenis 5. Tuh. Tuh langsung dicari. Bola tenis berapa? 4,5. Nah, bola tenis 4,4 mili. Sampai 4,5. Artinya bola pingpong nggak sampai itu. Bola tenis aja belum nyampe. Mungkin Ya, jadi tadi gimana? mungkin karena horor aja, karena bola pingpong sampai nggak terekam. Terpikir kan? Karena ada tulisan bolanya gitu loh. Padahal bola pingpong ya. Mungkin bola pingpong. Coba cek berapa bola pingpong diameternya. Bola pingpongnya penyok, Dok. Makanya diameter cuma 2 cm.
Berapa? Bentar, aku cek bola pingpong. 44 mili, Dok. Oh, ada banyak bola pingpong, ada banyak bola. Banyak ukuran. Ini bola pingpong yang kecil, Pak. Mini bola 44 pingpong. milimeter, Dok. Oke. Berarti di bawah Berat itu ya? 2,5 gram. 2,5. Oke. Beratnya nggak usah, diameternya aja. Oke lah. Jadi kriteria rujuk tadi yang pertama adalah diameternya tadi tidak ukurannya. Ukurannya. Nyeri Masih belum. Masih. Kemudian ada nyeri. Dan satu lagi. bagian Ada 3. di bagian Ya. Posisi banyak. yang Lokasi. predileksinya. Lokasi. Predileksi atau lokasi ya. Predileksi ya. Oke. Silakan. Ayo nomor 10. Aku lagi. Oh, dokter. Silakan. Seorang laki-laki berusia 32 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan benjolan di pundak kanan. Benjolan mulai teraba sejak 1 tahun yang lalu, tidak terasa nyeri, tetapi pasien mengkhawatirkan benjolannya tersebut. Pada pemeriksaan, tanda vital dalam batas normal. Hasil status lokalis teraba massa tunggal ukuran 5 x 5 cm, padat kenyal, batas tegas. Apakah diagnosa yang paling mungkin? Koma. Tetap. Ya, lipoma ya. Pundak kanan. Oke, ini juga lipoma. Saya pikir ini ukurannya agak besar juga. Kalau Iya. merujuk boleh. Kalau ada indikasi itu saya pikir udah masuk kriteria ya. Kemudian nomor 11. Seorang laki-laki berusia 67 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan luka pada tungkai kanan sejak 3 minggu yang lalu. Keluhan disertai dengan bengkak di sekitar luka. Riwayat kencing manis sejak 5 tahun yang lalu. Dan tidak minum obat teratur. Pemeriksaan fisik didapatkan luka mengaung pada telapak kaki kanan, terdapat bau dan pus. Jaringan nekrotik ada, apakah penanganan awal yang paling tepat? Apa itu? Debris demam. Tetap bahasa Debris debris demam ya. Anastik Tetap 3 tadi kan. Ya. Cuma ini dia hati-hati ini ada di bukan di kaki ini. Ada di Telapak. Telapak kaki Kaki. buat nginjek. Oh, ya, oke, sorry. Masalahnya gini, dia tulisnya ini adalah keluhan pada tungkai kanan di atas ya. Ini nggak apa-apa Oh, ya, iya, saya juga mau Bapak. protes soal ya. Tungkai kanan dalam pikiran saya ya betis tadi, tapi akhirnya pemeriksaan fisik didapatkan luka mengaung pada telapak kaki kanan. Beda loh antara tungkai dan kaki ya sebenarnya. Tapi kita ambil lagi diagnos apapun debris demam nanti soal file juga sebenarnya harus. Ini memang soal kalian ya, ini seperti ini, karena saya dikasih nih. Iya, Dok. Oke. Jadi ini nanti kalau kita lihat Wagner-nya sama ya. Wagner tipe 3 ya. Ketiga. Tipe 3 ya, karena sudah ada pus. Jadi yang tipe dalam tapi infeksi. Oke, saya setuju dengan debris demam. Bebat tekan pada luka itu ngaco. Oke, silahkan. Ini gambar nih sepertinya cuma takut-takutin aja karena kalau udah nampak tulisan kayak gini rasanya lebih enak. Jadi apakah diagnosa pada pasien tersebut? Masa hipokronik. Ya, yang oke, kita coba agak bosan dengan lipom. Jadi ini sebenarnya seorang laki-laki usia 35 tahun dengan keluhan benjolan pada regio paha. Di sini sudah masuk ke tempat lipom 6 bulan, artinya onsetnya sudah lama, nggak nyeri, nggak ada demam, relatif lambat. Oke, pada pemeriksaan fisik tidak ada kelainan status localized tremor. Oke, dilakukan USG, ada masa hipoesifik. Ya, betul. Pada masa USG pada lipom memang dijumpai adanya hipo ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini adalah gambaran mastol yang benar ya. Dan ini adalah gambaran lapisan kulit dan dia hipo lebih gelap daripada tepi sekitarnya. Oke. Jadi dia pilihannya lebih ke lipoma. Lipoma. Ya. Oke. Ini juga masih ada yang mau membaca? Mau, Dok. Silakan.
Seorang Nomor 13. laki-laki berusia 35 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan benjol di punggung kanan. Keluhan dirasakan sejak 1 tahun yang lalu. Benjolan tidak nyeri dan lambat membesar. Pada pemeriksaan fisik didapatkan ada regio punggung kanan terdapat benjolan 2-3 cm. Konsistensi kenyal dan mudah digerakkan. Apa diagnosa? Lipoma. Lipoma. Kira-kira nih kalau ada jumpa gini nanti berani nggak dilakukan eksisis sendiri? Berani, Dok. Oke, gimana cara pemberian injeksi anestesinya? Dengan cara Pakai apa anestesinya? Ya ini keluar jalur. Lido, Dok. Tapi ada kok di pembahasan saya tadi. Pakai apa? Lidocaine. Oke, kita pakai lidocaine. Terus pakai speed berapa pilihannya? Ini ukurannya 2 sampai 3 cm, artinya kecil. Yang 3 cc, Dok. 3 cc cukup ya, karena jarumnya juga lumayan kecil kan. Terus gimana cara memberi apanya? Maksudnya? Injeksinya. Terus Kita iyalah setelah dimasukkan itu lidocaine. Oke. Terus kita lihat Inspirasi. aspirasi. kok aspirasi? Tapi Inspirasi. Ini antara seputar sama interkutan sih. Oh, posisi. Bukan. Apa yang kalian lakukan jika kita mau lakukan lokal anestesi, kemudian kita mau lakukan eksisi lipom secara lokal. Tadi sudah persiapannya ya, dan segala macam kan sudah. Kemudian obat-obatnya lidocaine sudah. Speed yang kita pilih adalah 3 cc. 3 cc. Kemudian apa yang kalian lakukan berikutnya setelah semuanya itu lengkap? Benang yang kalian pilih apa? Berarti dibersihkan Tuh, dahulu benang. Oke. Apa namanya dibersihkan dahulu itu? dengan menggunakan Kita lakukan tindakan aseptik, aseptik. Ya, jangan lupa dengan Adin. betadin secara sirkular. melingkar ya sampai bakal. Kemudian Kemudian baru Di anestesi, Dok. anestesi kan? oke, terus di anestesi. Pas di anestesi kita tanya sama pasiennya, apa ini ada nyeri nggak, ada yang ini nggak, gitu-gitulah. Dia sakit lah di daerah mana yang mau di anestesi? bagian Pinggirnya kan? ini di Itu bagian pinggir regio, luka. Ini kan kita mau insisi. berarti di bagian regio punggung kanannya kita masukkan jarum dengan posisi Punggung kanan itu besar loh, setengah badan kita ini punggung kanan. punggung kanan yang terdapat benjolannya, Dok. Di area benjolannya. Di area benjolannya. Ya, orang benjolannya cuma 2-3 cm kok segini doang. Masa punggung kanannya semua di anestesi? Enggak, Dok. Ya boleh di atas atau di arah tempat insisi. Boleh Iya, Dok. dimasukkan dengan cara berapa berapa derajat? Sub 35. Sudah 3 bukan juga. Oke, 35. Karena yang kita sasar itu bukan dalam ya, tapi si bagian benjolannya. Ya. Kemudian setelah masuk kita lakukan Kemudian kita lakukan aspirasi dulu. Oke. Apakah si Tidak memasuki pilotnya masuk atau enggak. Kemudian kalau Jadi, misalnya nggak ada darah, masukkan si perlahan-lahan. cairannya. Kemudian apabila sudah lepas. cara masukkannya gimana? Jangan lupa. Oh, ya. Masukkan, tarik, masukkan, Ya, masukkan, tarik. Karena kita akan membuat insisi panjang. Ingat itu lokal anestesi. Iya. Ya, kalau kamu cuma suntik area di situ aja. Cuma ini kebetulan 2 sampai 3 panjang. cm ya. Jadi tarik. Nah, baru lakukan insisi tepat di atas tumornya. Iya. Ya, tepat di atas tumor. Yang pertama kamu belah itu adalah kutis, baru masuk ke subkutis. Ya. Kalau dia lipom, dia langsung kelihatan karena di bawah subkutis biasanya ada area lemak kan? Ya, nah, lakukan eksisi. Ya, lakukan eksisi dengan gunting, keluarkan karena dia biasanya tidak menembus di bawah kutis. Subkutis bawahnya apa? Fasia. Ya, dia tidak sampai ke fasia. Jadi dia memang benar-benar di bawah lapisan kulit ini. Apalagi kalau dia mobile, tinggal buka sudah keluar. Kalau di mobil tinggal jepit dikeluarkan, dia kan bergerak, artinya dia tidak terfiksir, jadi gampang dikeluarkan. Jangan lupa itu, ya.
Jangan lupa persiapkan alat, terus jahit dengan benang. Jahit benang. Oh, dengan benang. Kata orang benangnya. Nggak Kita benang boleh yang pakai nggak benang yang kan dok? Benang yang oh, untuk dok. dikontrol. Heeh. ya pakai benang kulit ya, atau Benang bisa kulit. pakai benang kalau contoh dagang misalnya prolen ya, multifilamen atau monofilamen ya, Oh, boleh langsung dipilih. membentuk ini ya dok ya berarti ya. Ya terserah mau menjahitnya secara subkutikuler artinya atau mau jahit satu-satu ya, kira-kira itu intermezzo karena ini jawabannya pasti lipoma karena saya sedang ngajar lipoma. Oke, ini berikutnya. Mau dok. Jadi, apakah diagnosa yang tepat pada pasien tersebut, seorang perempuan berusia 40 tahun dibawa keluarga ke IGD dengan keluhan adanya benjolan pada lutut sejak 8 bulan yang lalu. Benjolannya ini dirasakan semakin lama semakin membesar, keluhannya ini disertai dengan nyeri, terutama pada malam hari, dan pasien memiliki riwayat terjatuh 1 tahun yang lalu, namun hanya berobat herbal. Pada pemeriksaan fisik didapatkan romnya itu terbatas. Pada pemeriksaan radiologi didapatkan gambaran onion skin. Apakah diagnosis yang tepat pada pasien tersebut? Ini berarti kalau onion skin yang oma-oma dok, Ganas. Kontrol. Mau itu apa? Kontrol sarkoma ya dok. yang Ewing sarkoma. Ewing dok, Ewing dok Oke. yang punya Union dok. Yang punya onion ewing ya. Tapi Ewing, ini iya, bukan Dok. pelajaran ulkus ini. Iya dok. Apa-apa. Kok kemarin nggak ada soalnya? Dok. Jadi ada soalnya. Masuk ke petani. Nggak, ini apa? Ortopedi ya. Sebenarnya gini, ini perempuan berusia 40 tahun dibawa keluarga ke IGD rumah sakit. Kenapa bilang ewing? Sebenarnya kalau Ewing tuh punya anak kecil kan sih? Iya, Gambarannya. Ewing tuh punya anak kecil ya dok? iya. Osteosarkoma ya dok? Kontrol. Sebenarnya gini, ini soalnya kalau saya sih kurang sinkron juga ya. Karena benar kalau ewing itu biasanya 10 tahun ke bawah. Ya, 10 tahun ke bawah. Memang gambaran radiologinya itu adalah onion skin. Itu memang ciri khasnya sih ewing sarkoma ya. Jadi kenapa tadi teman-teman juga milih ewing, saya juga kalau kayak gini soalnya saya juga setuju karena bisa saja ewing itu terkena pada usia yang lebih tua. Karena ini kan sekian persen saja itu kan insidensi ya. Tapi kalau bisa membuat soal yang lebih oke lagi, seharusnya kalau memang tujuannya adalah ewing, dia harusnya di bawah 10 tahun. 10 tahun. Kalau dia osteosarkoma, biasanya dia itu lebih tua sedikit lagi dari ewing. Cauliflower. No, osteosarkoma itu biasanya sunburst appearance. Sunburst, ya. Kemudian Codman triangle, kira-kira gitu. Ya, itu reaksi periostealnya. Nah, kalau dia osteosarkoma, biasanya usianya belasan tahun sampai dewasa muda 20-an, ya. Itu. Kalau dia ini bisa nyeri turun pada malam hari. Nah, tanda-tanda pada pasien ini benar tanda-tanda adanya satu malignan, ya. Pertama adanya benjolan, kemudian sejak 8 bulan artinya onsetnya cepat nih kalau untuk tulang. Kemudian nyeri terutama pada malam hari itu tanda-tanda dari malignan dari satu bone tumor. Kalau dia riwayat terjatuh 1 tahun yang lalu, itu biasanya hanya koinsiden, kebetulan saja. Ya, tidak sampai saat ini sebenarnya nggak ada hubungan antara tumor dengan trauma, kecuali traumanya itu membuat fraktur. Ya, jadi pada pemeriksaan fisik didapati rom terbatas dan pada pemeriksaan radiologi didapatkan gambaran onion skin. Apakah diagnosa yang tepat? Kalau untuk tumor, sebenarnya diagnosa yang tepat itu berdasarkan patologi anatomi. Ya, kita tidak bisa diagnosis yang mungkin seharusnya. Ya, kita tidak bisa bilang diagnosis tepat tanpa hasil histopatologi. Oke. Tapi kalau dilihat dari kayak gini karena ada onion skin, nyeri dan sekarang yang nggak cocok itu cuma usia, jadi saya tetap mungkin ya ke ewing ya. Kalau usia, pasien ini lebih cocoknya kondrosarkoma di atas 40 tahun dia, ya, lebih tua. Itu pun kalau posisinya di bahu kan, Dok? Enggak, kondrosarkoma itu bisa di mana saja, lebih sering pada panggul biasanya. Ya. Nah, kalau dia osteomyelitis kronis, harusnya ada dijumpai tanda-tanda
Inflamasi, Dok. Inflamasi atau infeksi. Atau kalau localized dia dijumpai tanda-tanda pes, ya biasanya ada fistel, pes kalau dia kronis. Oke, demam, gitu. Kalau dia giant cell tumor, nah ini pada pemeriksaan fotoronsel dijumpai adanya gambaran ballooning, ya. Dia seperti tulang itu ditiup kayak balon dan gambaran bubble-bubblean, kibat-kibatnya kayak gitu. Ya. Jadi kalau berdasarkan tanpa berdasarkan usia sebenarnya, saya lebih memilih ke Ewing sarcoma. Jadi ini ya tadi yang membuat kita lebih cenderung ke Ewing, adanya onion skin, kayak gitu. Ya. Nah ini apa lagi nih karsinoma mabel? Ya, ini bukan bagian saya nih. Bedah, Dok. Bedah onko ya. Iya, Dok. Oke. Kita skip. Ini juga nih. Itu juga sama, Dok. Kok ini jadi beda soalnya ya? Apakah ini dari kasus di atas? David H. Saya pikir ini juga. Nah, ini coba kita lihat. Nomor 18. Nomor 17 ya. 17. 17 ini kalau dilihat dari diagnosa ini juga punyanya ortopedi. Ya. Lengan kanan. Apakah diagnosis yang mungkin pada penderita ini laki-laki usia 15 tahun datang ke poli bedah dengan keluhan benjolan di lengan atas kanan sejak 3 bulan yang lalu, yang semakin lama semakin membesar. Pada inspeksi tidak didapatkan tanda kemerahan dan tidak nyeri. Pada foto ronsen lengan atas kanannya ada gambaran sinar matahari pada tulang humerus. Berarti ini dia sunburn ya, Dok ya? Sunburst appearance ya, sinar matahari. Sunburst sarkoma. Osteosarkom ya. Osteosarkoma. Nah, ini cocok usianya tuh. Usianya 15 tahun kayak tadi saya bilang ya. Ini cocok usianya, kemudian Sunburn. onsetnya 3 bulan. Tidak ada tanda-tanda kemerahan, oke. Ini yang nggak cocok nih. Tidak nyeri. Osteosarkoma tuh nyeri sekali. Ya. Jadi itu yang nggak cocok. Makanya mungkin nanti saya juga akan sampaikan beberapa soal yang mungkin harus diseleksi sedikit lagi. Kalau apakah ini terketik, saya nggak tahu karena saya terima begini. Ya, harusnya dia nyeri. Kalau tanda-tanda keganasan harusnya dia nyeri pada tulang. Ya, osteosarkoma cocok usianya di bawah 15 tahun. Tadi kayak saya bilang balik lagi, Ewing sarcoma yang tadi dia gambarannya onion skin. Ya, kemudian kalau enchondroma dia biasanya nggak nyeri. Pasien tidak mengeluhkan apa-apa karena ini satu benign lesi, ya, lesi yang jinak. Oke, ini masih punya saya atau bukan? Punya, Dok. Punya, Dok. Kanan lipoma. Punya dokter, Dok. Apakah iya tapi itunya kan bukan modulnya. Tapi di keluhan enggak ini berdasarkan dari nyeri dari benjolan. Oh lipoma. iya. Ini lipoma ya, sorry. Ini aku Iya, baca liposarkoma dan segala macam. Ini jawabannya adalah Lipoma. Dok. lipoma. Oke, soalku habis. Ada tambahan atau kita selesaikan? Ada yang mau ditanyakan? Dok, jadi nanti kalau misalnya kita dapat soal kayak nomor 2 itu, jadi jawabannya eksisi apa stiparsi yang kita jawab, Dok? Iya. Eksisi ya? Eksisi, Dok. Karena Soalnya kalau di latihan kita jawab eksisi salah, Dok. Masih salah ya? Nanti Iya, kalau ada Dok. di bagian jawabnya yang eksisi ya, Dok ya? Eksisi. Kalian punya modulnya kan ya? Iya, Iya, Dok. iya, memang juga ada, ada Dok. eksisi, Dok. Cuman di soal latihan pun dijawab eksisi salah, Dok. Betulnya ekstirpasi. udah gitu Gini, kan, Dok. Di soalnya itu ketika kita jawab, ketika kita ingin melihat nilai, nggak ada koreksi di situ, Dok. Yang mana Makanya cobanya satu-satu. salah. Ibaratnya kan, Dok, kami jawab soal ini kayak tebak-tebak berhadiah, Dok. Oh, jadi aku juga nggak ngerti nih mekanisme. Jadi kalian klik karena aku cuma ngajar gitu kan. Kalian klik, oh salah, klik lagi, salah gitu. Iya, Klik lagi, Dok. oh ini benar gitu. Enggak, Dok. Dia tuh sistemnya kita jawab semua soal, lepas tuh lihat skor. Pas lihat skor, misalnya nih ya, Dok, lihat skor 50. Pas kita Dari buka mana? lagi, dari mana kita tahu salah kita 50? Sementara tahu ya. Coba satu-satu. kan, Dok. Coba satu-satu bisa, Dok. Oke. Kalian. Iya, Bisa itu satu-satu. kan
Say, kalau makanya tahu salah benernya. Makanya pas dicoba yang nomor 2 itu Be, ekstirpasi kasih tahu ternyata lah orang benar. dalamnya, Be. oh gitu caranya. Oh, Ah. suhu ya. Oke lah, nanti saya coba sampaikan. Kalau saya masih bertahan dengan eksisi. Tapi Iya, kalau balik lagi, yang paling selamat, pilihlah itu. Hmm. Karena ini sudah 2-3 kali loh, saya sudah sampaikan beberapa kali, sampai dengan nada biasa. Ini kok anak-anak masih protes nada sedang. Yang ketiga kok agak tinggi, nada tinggi. Ini anak-anak kok masih protes sama saya, gitu loh. Habis itu, oh iya, kami rubah. Itu terakhir. Nanti Udah berarti ini nada sopran saya pakai. udah gitu kan Dok. Kadang-kadang sampai-sampai di les aja kami diajarin gini Dok. Nanti kalau udah ada pertanyaan kayak gini, udah itu. Kalau ada isi sama ekstirpasi, pilih aja ekstirpasi. Itu Ekstirpasi. Sampai kayak gitu Dok. Atau kalau enggak gini berarti, atau model itunya nggak bisa dirubah lagi. Kalau memang mereka nanti nggak bisa merubah, saya akan merubah kuliah saya menjadi ekstirpasi, walaupun saya nggak setuju dengan ekstirpasi. Oke lah, saya akan sampaikan itu. Ini Dok, yang tadi yang kan ada soal tuh yang insulin SC apa IV Dok, bantu ini Dok, yang mana koreksi bisa nggak? Nah, itu nanti salah sama saya itu. Udah lama saya nggak baca ini ya tadi ya. Nih. Soalnya kan Nas kayaknya pilihnya insulin SC. Coba aja satu-satu. Nah, itu jawabannya. Baru mau saya bilang, coba aja satu-satu. Saya kalau coba Coba satu-satu aja. nanti itu latihan tuh kan jadi nilainya 10, 20. Gak apa-apa, kan ada 99 kali percobaan. Emak ngeri kali. Ya di situ tertulis 99 Timbul kali. dijaga doh. Iya. Kalau nggak salah kemarin pas saya coba satu yang IV deh jawabannya. Iya. Tapi IV coba ya. aja lagi. Iya Dok. Pada pemeriksaan itu Mantap Udah juga. dicoba maksudnya. Mantap juga San, gitu kasih ya. tahu orang Baru dalamnya, tahu San. loh. Karena Orang kalau berarti nggak semua, kayak San. gitu nggak tahu salahnya di mana. Selepas nih teleponan yuk, belajar bareng yuk. Oke lah. Ada lagi? Kalian dari mana aja nih kampusnya? Wisu hadir Dok. Wisu. Oke. Dok Nas. Saya dulu pernah ngajar Wisu waktu masih residen, tapi ya kamu mungkin belum lahir kali. Tahun berapa Dok? 2012 atau Sudah lah lahir kan. Oh Dok. 2012. Oh iya, saya sambut belum 11 lahir Dok. di Wisu. Oke lah. Dari Wisu ya. Iya Dok. Gitu. Ada lagi yang disampaikan? Insya Allah lulus lah ya semuanya. Amin ya Allah. Allah. Walaupun dengan cara mengklik satu-satu. Ya kalau nggak kayak gitu nggak tahu salahnya di mana Dok. Ya Allah. Oke lah. Insya Allah lulus. Berarti Di- kan kita di grup ini itu? kan ada rame nih. Nomor 1 kita klik apa gitu. Nah, itu Kasih cara tahu cerdas apa. itu. Ya kan Dok? Benar-benar. Kita harus kerja cerdas ya. Iya, Soalnya betul. kalau kita ngerjain sendiri kayak gitu nanti dilihat orang itu, hah ini anak nggak ngerti jawaban. Skornya 10, skornya 20. Padahal awak menyoba-nyoba klik aja ya. Iya Dok. Sip, sip. Aduh ya Allah. Oke. Pertanyaannya lipoma ini. Apapun pertanyaannya lipoma, apapun Iya, kan, pertanyaannya ulkus. Jadi saya kurang, cuman eksisi sama ekstirpasi aja tadi yang agak ragu, yang lain nggak ada. Iya Dok. Oke lah ya. Ini selamat berpuasa, selamat buka ya. Mudah-mudahan lulus Iya. semua. Amin ya Allah. Doain kami Dok. Ya, Dok. mana tahu jadi Doain kami, residen. Ya kan? Doain Ya. kami. Bosan Dok. Nggak jadi bosan pertama kali kan Dok. Gara-gara ini. Pokoknya jangan lupa cara eksisi lipoma tadi ya. Siap Iya, Dok. Pokoknya jangan lupa cara eksisi lipoma. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dok. Terima kasih. Sama Dok. Mari bubar barisan, balik kanan. Baik semua. Be, bagi jawaban, Be. Apa Bang? Jawabannya mana Abang? Jam, Be. Jawabannya mana? Calling aja, belajar bareng. Balik ya we, pamit. Assalamualaikum. Salam.